Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang sangat kami banggakan, seluruh ibu-ibu peserta majelis ta'lim pada sore hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini Allah masih berkenan kepada kita semua untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita sehingga kita mampu hadir di taklim di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini, para ibu sekalian, menjadi catatan khusus kelak pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan kepada kita, memberikan petunjuk jalan yang lurus guna mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanpa terasa sudah sekian hari kita memasuki tahun baru Islam. Ya. Tahun baru apa pun namanya? Muharram. Biasanya ibu-ibu itu kalau ditanya tentang urutan bulan itu semua hafal, walaupun sudah tua pun hafal. Apalagi kalau tanggal-tanggalmu, kita bulan Agustus tanggal 2 kurung bayaran. Khususnya kita kalau muda, sekian hari lagi bulan Agustus. Tetapi terkadang ibu sekalian, kita kalau suruh menyebutkan bulan Islam itu nggak semuanya hafal, betul Bu? Tapi saya yakin jamaah pengajian yang hadir di sore ini semuanya hafal, betul Bu ya? Pertama apa Bu sekarang ini? Muharram. Lalu Syafar. Lalu Rabiul dulu, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Sekali lagi Bu. Muharram, Syafar, Rabiul awal, Rabiul akhir atau Rabiul tsani, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan Islam yang sebenarnya kita sebagai seorang muslimah ya itu harus hafal. Jadi selain kita menghafalkan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, kita juga harus hafal bulan Muharram. Bulan ini, sekarang ini kita masih berada di penghujung bulan Muharram. Sekarang insya Allah kalau enggak 22 atau 22 atau 21 atau 22 tanggal 22. Di mana di bulan Muharram ini para ibu sekalian banyak kejadian-kejadian yang pada saat itu Allah menempatkan di bulan-bulan Muharram.
bulan istimewa. Selain Ramadan ada 4 bulan lagi, di mana di 4 bulan ini Allah memberikan keistimewaan selain bulan Ramadan. Kalau Ramadan udah jelas Bu, Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan. Sehingga di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa itu Bu? Lailatul Qadar. Selain bulan Ramadan ada 4 bulan lagi yang diistimewakan oleh Allah. Apa berarti yang lainnya nggak istimewa? Artinya di 4 bulan ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang Allah menempatkan, Allah jadikan pada bulan-bulan tersebut. Yang pertama adalah bulan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Di bulan Rajab ini juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang di mana bulan Rajab ini adalah merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah. Kemudian ada lagi Dzulqa'dah. Yang terakhir adalah Zulhijjah. Karena yang saya bahas pada sore hari ini adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah dan Rajab, tidak saya bahas sekarang. Pada sore hari ini saya akan menerangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang memang Allah tempatkan pada bulan Muharram. Kalau kita sekarang sudah ada di bulan Muharram di minggu terakhir ya, kalau sudah tanggal 21, 22 itu minggu ketiga. Artinya para ibu sekalian, usia kita itu sudah berkurang 1 tahun lagi. Makanya para ibu sekalian di bulan Muharram, mumpung ya, katanya orang Jawa, mumpung masih mancing, masih belum menghabiskan bulan Muharram, mari kita tata diri kita agar mulai memasuki bulan Muharram di tahun 1000 berapa Bu? 446 Hijriah. Kalau bulan miladiahnya 2024, bulan hijriahnya 1446 Hijriah. Mari kita tata diri kita masing-masing agar di tahun ini apapun yang kita lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, lebih baik daripada tahun 1445 kemarin. Begitu Bu ya sebenarnya ya. Iya Bu ya. Kita kan ingin ya agar tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, begitu ya. Begitu kan buatan Bu? Iya. Kita berupaya agar tahun ini mumpung masih di awal bulan Hijriah, saya berusaha agar amal ibadah saya, baik yang urusan dengan dunia maupun urusan dengan akhirat, lebih baik daripada tahun kemarin. Itu baru disebut orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang niat mulai awal bulan, mulai memasuki bulan pertama, dia sudah niat akan menjadikan tahun ini apapun yang saya lakukan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, baik ibadah yang terkait dengan dunia maupun ibadah yang terkait dengan akhirat, akan saya buat lebih baik daripada tahun agar kita menjadi orang yang beruntung. Bagaimana pepatah Arabnya mengatakan, ada yang bisa Bu? Sering saya suka menyampaikan. Bagaimana? Ada yang hafal? Maka yaumu khairan min amsi
fahuwa robihun. Memang sebaiknya Ibu kalau kita ngaji itu bawa buku, bawa bukunya. Barang-barang ilmu-ilmu yang kita belum pernah tahu itu dicatat. Soalnya tidak dicatat seusia kita ini sudah sering blank, suka lupa. Oh ya mau sih diterang robihun gitu, tapi kok ya lari. Mang saya bilang, maka yaumu khairan. Lanjutkan kok. Min amsihi fahuwa. Artinya barang siapa yang bisa menjadikan hari ini atau minggu ini atau bulan ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, maka dia patut digolongkan atau disebut orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari ibu-ibu sekalian, kita berupaya semaksimal mungkin, sebisa mungkin ya, menjadikan tahun 1446 Hijriah ini lebih baik, jauh lebih baik daripada tahun 1445 Hijriah kemarin. Makanya ya sholatnya, ya aktif pengajiannya, ya infak sodakohnya, ya itu yang urusannya dengan hablum minallah, yang hablum minannas dengan tetangga, ya akhlak kita, ucapan kita, tutur kata kita, apapun baik itu hablum minallah dan hablum minannas, kita berupaya menjadikan lebih baik. Kalau tercatat pada tahun kemarin 1400, kita dalam satu tahun merumpi sebanyak 1573 misalnya kali ya. Ayo kita ulangi. Kita berupaya. Nah sekarang saya mau mulai masuk tahun baru Hijriah. Tahun kemarin 1573, sekarang saya ulangi 1168. Itu harusnya mulai awal. Apalagi Bu, yang kita tunggu apa? Kita tunggu apa toh Bu? Nunggu kematian. Betul Bu? Iya. Usia senja seperti kita itu hanya satu yang kita tunggu. Ingin kembali kepada Allah dengan husnul khotimah. Gak ada lagi. Sudah gak ada keinginan kita, melainkan ingin menjadikan hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah niat yang paling baik. Kalau kita sudah punya niatan menjadikan hari esok atau hari ini lebih baik dari kemarin, atau hari esok lebih baik dari hari ini, kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang beruntung. Kalau misalnya kita masih mampunya hari ini sama persis dengan kemarin, ibadahnya sama, akhlaknya sama, pokok apapun hari ini sama persis, titik komanya dengan kemarin sama, kata Allah, kamu masih termasuk orang yang rugi. Mangkana yaumuhu misla amsihi, yang kedua ya. Mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama persis fotokopi dengan kemarin, gak ada berubah titik komanya, dia termasuk orang-orang yang rugi. Boleh sebutkan siapa yang amalannya hari ini, baik amalan dunia dan akhirat hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk orang-orang yang merugi.
Ada yang nggak selesai? Tolong dibaca. Yang kedua, misra maghbun. Kalau tadi makana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun ya. Yang kedua, makana yaumu misra amsihi fahuwa misra amsihi fahuwa maghbun. Maghbun ya. Gin. Barang siapa yang amalannya hari ini sama fotokopi dengan tahun kemarin, bulan kemarin atau hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Kenapa Bu dikatakan rugi? Umur tambah. Sudah? Sudah selesai yang kedua? Coba Bu diulang. Barang siapa? Barang siapa yang amalannya sama pada Hari ini pakai hari ini. yang kemarin, Dia termasuk orang yang rugi. Iya. Yang lebih parah lagi Ibu yang ketiga. Tolong ditulis. Jangan sampai kita menjadi golongan orang yang ketiga ini. Mangkana yaumu syarron min amsi, syarron min amsi, fahuwa mal'unun. Mal'unun. Mal'un. Barang siapa yang amalan apapun ini lebih buruk dari kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Na'udzubillah min. Coba saya minta diulang salah satu. mangkana yaumu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Ya, artinya Barang siapa yang hari ini amalannya lebih buruk dari kemarin. dari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Bagus sekali. Jadi jangan sampai para ibu sekalian, pepatah ketiga itu terjadi kepada diri kita. Yang terbaik adalah yang pertama. Karena yaumu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa yang bisa menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dia termasuk orang-orang yang kita berupaya para ibu sekalian di tahun 1446 Hijriah ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar apapun yang kita lakukan di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Paling gak niat dulu lah Bu, niat. Karena kan sudah gak ada niat, gak ada upaya. Oleh karena itu para ibu sekalian, manusia itu hidup di beberapa fase. Pertama, kita ada di alam rahim. Kita semua pernah berada di alam rahim ibu kita, betul ya? Setelah dari alam rahim kita menuju ke alam apa Bu? Dunia. Iya. Setelah dari alam dunia, kita kembali ke alam kubur.
berapa kesempatan, berapa tahun kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di alam dunia. Berapa pahala yang sudah kita kumpulkan, berapa dosa yang sudah kita lakukan, itu pun tidak akan terselip sedikit pun catatan di hadapan Allah. Maka pada saat kita dibangkitkan lagi dari alam kubur, kita masing-masing membawa catatan kita masing-masing untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita melakukan datang di pengajian seperti ini karena usia sudah mulai agak-agak lupa. Kadang-kadang ada yang lupa, nggak tercatat di catatan kita. Di hadapan Allah nggak akan terselip sedikit pun. Wahai si fulana, pada tanggal 27 ya? 28 Juli 2024 Anda hadir di pengajian di Masjid Al-Mutakin. Iya tanya Allah, datang nggak saya waktu itu ya? Walaupun panjenengan lupa catatan ibu, catatan itu di hadapan Allah tidak akan lupa. Masing-masing akan membawa catatannya sendiri-sendiri untuk diaturkan kepada Allah, untuk dicocokkan, di-cross-checkkan. Pada saat dibangkitkan manusia dari alam kubur, masing-masing sudah tidak bisa meminta pertolongan satu dengan yang lain. Begitu dibangkitkan, oh ibu jamaah Aisyah ya, ayo gandengan, tidak ada. Orang yang memiliki amal soleh banyak, dia akan berjalan lurus dengan cahaya yang dimiliki yang terpancar dari wajahnya. Kemudian ada kenangannya, dia nggak ahli ibadah, loh itu biar tonggoku, waduh kok dia bawa. Pada saat itu menuju ke arah pasar itu suasananya gelap gulita. Masing-masing meraba-raba. Tiba-tiba kok ada sinar. Oh itu jamaah pengajian Al-Mutakin ya? Masjid Al-Mutakin Aisyah. Ada kenalan kita yang kebetulan tidak pernah ikut ngaji. Oh itu temanku dulu aku di Teluk Nibung, aku tak jejeri kepingin ikut sinarnya. No, nggak boleh. Masing-masing membawa amalnya sendiri. Jangankan tetangga, suami, anak, istri tidak bisa meminta bantuan cahaya dari manapun, kecuali dari amal kita sendiri-sendiri. Makanya Bu, kalau sudah hari akad, kini setiap akad kan ya Bu ya, jangan sampai tertinggal nggak ngaji, merasa gelok-gelok. Aduh, tadi kenapa kok ketiduran ya nggak ngaji? Itu adalah merupakan bukti penyesalan kalau kita itu menyesal kalau nggak ikut pengajian. Jadi sewaktu ngaji sana kesel apa? Mau kok pucat kesel sudah ngaji sih. Karena ini para ibu sekalian yang akan kita bawa pada saat di yaumul mahsyar untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, usia yang diberikan oleh Allah kepada kita, berapapun usia yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, mari kita isi dengan amal soleh. Mari kita isi dengan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perintah Allah. Mari kita berniat untuk mengurangi dosa-dosa kita. Niat aja dulu sudah dapat pahala, apalagi itu terwujud. Orang tuh kalau mau berbuat baik ya, niat toh, niat mau tidur malam, nanti saya jam 2:30 atau jam 3 saya bangun mau sholat tahajud, sudah selesai belum? Belum kan? Masih niat toh, sudah dicatat Bu pahalanya oleh Allah. Apalagi nanti begitu alarm bunyi,
Di mana letak rahman rahimnya Allah? Di mana letak kasih sayangnya Allah? Tetapi kalau ada niat, orang niat, iki wadah pengajian ya. Sadaya api waktu sing iku tak jupuke. Niat kan? Begitu mau diambil, nggak jadi, nggak dicatat sama Allah. Karena niat jelek, nggak dicatat sih. Bener dilakoni apa ora? Kalau benar dilakoni maka dia dicatat melakukan suatu dosa. Ini maha rahman rahimnya Allah, berbeda dengan manusia. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia itu ada batasnya, nih. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun, macam-macam tahun ya. Kira-kira butuh bekal bukan Bu? Jangan kan hidup di dunia ini butuh bekal bukan? Butuh Bu. Lalu kamu bekal piye? Allah memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Tentunya para ibu sekalian bekerja untuk mencari rezeki yang halal. Tidak asal rezeki, tidak asal kita mendapatkan rezeki yang banyak dengan cara apapun, boten. Kita diperintahkan untuk mencari bekal, untuk hidup di dunia dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang boleh, monggo, tapi yang jujur. Menjadi pegawai boleh, monggo, asal menjadi pegawai yang taat. Tidak mencuri waktu, waktunya mlebu jam 8, mlebu setengah 9. Waktunya mulai jam 2, jam 1 wis mulai. Itu namanya bekerja tidak aman. Hidup di dunia yang ada batas. Maksimal sekarang itu orang umur berapa? 100 ya. Maksimal. Sudah udur biasanya kalau sudah 100 itu udur ya. Sudah kamar mandi gak iso dhewe. Sholat pun gak bisa sempurna, harus duduk di kursi. Ada batasnya. Itu pun kata Allah, kamu harus mencari bekal, harus mencari sahur. Mbak, kemudian Allah itu walaupun rezeki itu dari Allah Ibu, tetapi bukan berarti kemudian tiba-tiba malam-malam itu genteng dengan bocor logo duit. Itu rezeki sama Allah boten. Wedi nek ngono nggih Bu nggih. Walaupun rezeki itu sudah dicatatkan Allah, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berikhtiar mencari jalannya rezeki itu di mana. Ada yang lewat dagang, ada yang lewat pegawai, ada yang lewat macam-macam lah. Yang di dunia ada batasnya saja, kita disuruh mencari bekal. Apalagi nanti kalau di akhirat yang waktunya abadan. Apa abadan itu? Selama-lamanya. Wis gak ada batasnya. 100 tahun, kurang 200 lebih, selama-lamanya kok. Apalagi kehidupan yang tidak ada batas waktunya. Tentunya para ibu sekarang kita harus mempersiapkan dengan bekal yang cukup bagus dan cukup banyak. Betul Bu? Iya. Bekal untuk akhirat harus kita persiapkan. Pernah mungkin saya terangkan, jadi kalau kita itu mau rojik ya, mau kembali kepada Allah dengan membawa bekal itu senang, gembira. Sama dengan kita kalau hari raya pulang ke desa membawa oleh-oleh yang banyak untuk ini A, B, C, D, K, semua senang. Berbeda dengan orang yang hari raya pulang ke desa gak gowo oleh-oleh. Buta oleh-oleh itu wong siji oleh gula 1 kilo pokok-pokok. Berbeda dengan yang tidak membawa bekal. Dia gak mau keluar rumah, ke aku izin aku gak oleh-oleh. Sama. Pada saat kita kembali kepada Allah, kalau kita membawa bekal samu yang banyak, maka kita akan menghadap Allah itu dengan gembira.
setiap bulan, setiap akad. Itu adalah merupakan salah satu bekal saya yang saya persiapkan untuk bekal pada saat saya kembali ke akhirat. Dan mungkin masih banyak amal-amal soleh yang ibu lakukan, di mana amal soleh itu adalah merupakan bekal pada saat kita menuju kehidupan yang abadi, yang kekal abadi selama-lamanya. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Muharram ada beberapa peristiwa penting yang terjadi bertepatan di bulan Muharram. Tolong dicatat. Yang pertama, apa sih keistimewaan di bulan Muharram? Kok sampai bulan Muharram itu disebut oleh Allah bulan yang istimewa? Kemarin pada tanggal 9, alhamdulillah. Peristiwa penting yang terjadi di bulan Muharram, yang pertama adalah diciptakannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu tepat di bulan Muharram. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa, begitu Allah punya niat menciptakan makhluknya, setelah menciptakan malaikat, jin, dan lain sebagainya, maka Allah berniat untuk menjadikan makhluk yang bernama manusia. Yang pertama diciptakan adalah Adam. Itu terjadi di bulan Muharram. Ibu Hawa pun juga diciptakan tepat di bulan Muharram. Yang kedua, pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa ada di surga, dipersilahkan oleh Allah, wahai Adam, kamu tinggal di sini ya sama Ibu Hawa. Nikmatilah kenikmatan yang ada di surga ini sepuas-puasnya. Tahu mau makan yang mana? Buah yang mana? Silakan. Mau menempati tempat yang mana yang kamu suka? Silakan. Jare wong Jawa disekarep. Gitu ya. Wis sakarepmu. Nggono swarga iki mbek Hawa sepuas-puasnya dan semau. Kon basa nek pengen kono pindah kono. Satu persatu. Ayo sini. Jangan sekali-kali kamu memetik buah yang bernama buah huld. Wes, pokoknya buah yang ada di swarga ini wis 5 tahun kabeh. Tapi pesan saya satu, jangan kamu mendekati aja nggak boleh, apalagi makan. Itu Bu ya. Jangan kamu mendekati buah ini, karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nanti takut-takutnya kamu memetik, kemudian ingin memakan buah itu, maka nggak usah cedek-cedek. Baik Allah akan aku nikmati kenikmatan apapun yang ada di surga. Al-insanu sampai bisa mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nggih Bu? Apalagi kalau sudah usia seperti kita. Baru naruh HP saya cas tadi. Rencana mau berangkat saya lepas, saya bawa. Begitu saya diantar anak saya di atas mobil loh, tapi nggak ibu ketinggalan. Ya apa Bu balik wis kausan. Di pikiran saya tadi nanti
Buffet itu di jalanan, begitu nanti saya lewat mesti ketok apa yang saya kasih itu nanti saya jawab rencana Allah. Karena al-insan mahalul khata' manisyan, monggo Pak. Oh itu. Karena manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Lho kok wis liwat ngarepe kono ya kok gak dijawab. Kok tiba-tiba ingatnya sudah di atas mobil. Loh, apa Bu kata saya? HP-nya Ibu ketinggalan balik, harus kausan. Itu manusia Bu. Maka kalau Ibu kemudian teman pengajian ini menurut Ibu gak tahu salah, gak tahu lali, curiga Bu, di malaikat tak? Bongsone malaikat tak, bongsone wong. Yang selama kita disebut manusia pasti pernah lupa dan pernah salah. Makanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nek mari salah, taubat kata Allah. Coba manusia gak pernah salah, Allah gak membuka pintu taubat kepada kita. Tapi Allah itu tahu kalau manusia itu memang sukanya membuat salah. Terus dikai jalan saya lurus seperti menggoan. Makanya kemudian Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengasih, Maha menerima taubat, Maha Pengampun, Maha kasih sayang, Maha Rahman Rahim. Terus diwanti-wanti begitu para ibu sekalian dalam setiap perjalanan hidup Adam dan Hawa. Pada saat jalan-jalan lumpuk pendekat kepada tanaman yang namanya kuldi. Tidak tahu cantik atau bagaimana sehingga ibu Hawa itu kepingin ambil. Setelah itu lali aku. Terus diwanti-wanti sejak awal ojo nyedek apalagi ngambil buah, maka diambillah semua buah itu dan dimakan. Wong nyedek gak oleh kok malah dipundhut, malah dimakan. Pada saat kedua insan Adam dan Hawa ini makan buah kuldi, seluruh pakaian ini terlepas. Maka malu kan? Malu itu. Pada saat itu pula turun perintah Allah untuk mengeluarkan Adam dan Hawa ke bumi. Coba Nabi Adam buatan lari dengan setelah kita suara. Ya itu memang sudah dibuat seperti itu oleh Allah gitu ya. Jadi makanya ibu pengurus pengajian jamaah sing lali kok ini kok lali terus dipain tuh panjangnya menungso itu boleh lali, tapi nek lali terus yuk baju. Tidak ada upaya untuk ingat bagi akal waktu ngaji. Beda dengan ngelali Bu ya. Peristiwa dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa dari surga itu bertepatan pada bulan Muharram. Yang kedua, sekarang yang ketiga ya. Dengan kenal Pak Nuh, bukan Pak Nuh dosen ITS gitu ya. Nabi Nuh, kenal ya? Ibu beli buku isinya sirah nabawi. Di situ cerita para nabi-nabi, nabi iki, nabi ini, ada segala. Nabi Nuh itu punya istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Walaupun istri tidak beriman kepada Allah, Nabi Nuh sepertinya tidak berhasil untuk dakwah di kaumnya. Jangankan orang lain, anak dan istrinya gak nurut, gak gelem iman. Sehingga penduduk rakyat pada saat Nabi Nuh itu sedikit sekali yang mau memeluk ajaran Nuh. Nabi Nuh sudah berupaya macam-macam. Jangankan ngajak orang lain, ngajak istrinya, ayo beriman. Gak iman. Anaknya pun ikut ibunya.
melihat kesesatan umat Nabi Nuh itu, para ibu sekalian, Nabi Nuh diberitakan, Nuh, sepertinya jalanmu sudah buntu. Anak istrimu aja gak bisa takluk. Gak apa-apa. Sedikit umat yang ikut kamu. Sekarang kamu aku perintahkan membuat kapal. Membuat kapal itu di bawah gunung, Bu. Jadi di lereng gunung itu Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Makin kacau lah umatnya, Bu. Nabi Nuh itu sudah gendam. Masa buat kapal di lereng gunung? Piye menenggawa nang laut? Apa digerek? Karena biasanya orang yang membuat kapal itu kan di dekat bandara dermaga gitu ya. Sehingga nanti kalau kapalnya jadi tinggal geret ke laut gitu. Ini Nabi Nuh buat kapal di lereng gunung. Makin gak percaya umat yang Nuh itu gendeng. Nabi gendeng. Buat kapal kok di lereng gunung, piye gawa nang laut? Dengan kekuasaan Allah, Pak Ibu sekalian, di suatu hari itu terjadilah banjir bah yang besar, sehingga kapal Nabi Nuh yang ada di lereng gunung itu pun terapung. Itu namanya mukjizat. Itu perintah Allah kok. Nabi Nuh disuruh membuat kapal di lereng gunung, itu perintah Allah. Ternyata pada saat itu terjadi banjir besar, sehingga kapal Nabi Nuh yang berada di lereng gunung itu pun bisa berjalan. Semua dataran tenggelam karena banjir yang sangat besar. Hanya tinggal satu bukit di mana orang-orang yang nggak beriman kepada Allah itu menyelamatkan diri di atas bukit itu, termasuk istri dan anaknya. Sebagai seorang ayah ya, naluri ya. Wahai anakku, ayo. Banjir ini makin besar. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan dirimu? Wahai istriku, ayo berimanlah kepada Allah. Anakku, ayo ikut aku masuk sini. Wahai orang-orang yang ada di atas bukit, berimanlah kepada Allah. Ayo ikut masuk kapalku. Apa jawab istrinya? Aku akan diselamatkan oleh puncak gunung di atas itu. Aku akan selamat. Anaknya pun demikian. Diajak lagi oleh Nabi Nuh pun tidak mau. Akhirnya begitu beberapa kali dipanggil tidak mau, tenggelam pula ibu yang namanya bukit yang paling tinggi, sehingga orang kafir habis tuntas. Yang selamat siapa? Umatnya Nabi Nuh yang ada di kapal. Nabi Nuh diperintahkan untuk membawa binatang itu sepasang di atas kapal itu, dan semua umatnya yang mau beriman kepada Allah. Begitu semua sudah habis tenggelam, hanyut total, redahlah yang namanya banjir itu. Selamatlah orang-orang yang beriman yang ada di dalam kapal Nabi. Itu terjadi pada bulan Muharram. Sudah kurang 10 menit ya. Padahal masih panjang perjalanan. Yang keempat, kenal dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah anak dari seorang pembuat patung. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat patung, di mana patung itu oleh orang-orang kafir Quraisy diletakkan miteri Ka'bah. Jadi dulu pada saat orang-orang Quraisy belum beriman, Ka'bah itu sudah ada. Memang kan sejak Nabi Ibrahim ya. Jadi yang mengelilingi Ka'bah pada saat itu adalah patung-patung. Yang membuat patung itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Memang dia pemahat patung. Dari sekian patung yang berjajar mengelilingi Ka'bah itu, ada satu patung yang paling
paling besar. Di mana patung besar ini dibuat dengan membakar apa? Juga dari batu. Pada saat Nabi Ibrahim melihat kemungkaran orang-orang Arab di Mekah pada saat itu, dia sedih. Ya Allah, bagaimana caranya aku berdakwah kepada orang-orang yang menyembah patung ini? Sudah aku dakwai, mereka gak mau mental. Apa mental itu? Gak mau, pokoknya gak mau beriman, gak mau mengakui Allah. Saya lebih baik menyembah patung. Maka pada suatu malam Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk memenggal patung terbesar yang ada di sekitar Ka'bah, memenggal kepalanya. Maka pada tengah malam semua pada orang-orang Mekah pada tidur ya. Nabi Ibrahim keluar menuju ke Ka'bah dan memenggal kepala patung yang terbesar. Jadi kepalanya itu dimenggal putus jatuh. Keesokan harinya, pada saat orang-orang kafir mau menyembah patung di sekitar Ka'bah itu kaget. Loh, kok kepala Tuhan kita putus? Kepala Tuhan putus, lucu ya. Ramai bu, orang yang mau menyembah berhala itu ramai. Siapa ini yang berani memenggal kepala Tuhan? Semua bertanya-tanya, akhirnya muncullah suara. Tidak ada lagi, paling ini ulah Ibrahim. Mana ayahnya? Panggil. Panggillah ayahnya. Ini adalah ulah anakmu yang memenggal kepala Tuhan kita. Oh, Tuhan kepala yang dipenggal itu. Maka saking marahnya orang-orang, ayahnya disuruh panggil Ibrahim. Panggillah anakmu. Gak ada lagi, pasti ini ulah Ibrahim. Panggillah Ibrahim. Wahai Ibrahim, apa yang telah kamu lakukan di depan Ka'bah? Apa ayah? Ayo datang ke depan Ka'bah. Ini orang-orang Quraisy pada marah. Datanglah Nabi Ibrahim ke depan Ka'bah. Ditempatkan di depan patung yang kepalanya putus. Ini paling ulahmu Ibrahim. Kamu memenggal kepala Tuhan kami. Saya. Memang yang memegang kepala itu siapa? Ya ini patung terbesar, ya tanya dong. Dia yang memegang kepala apa kok tanya saya nggak memegang apa. Apa jawabnya? Bagaimana dia bisa menjawab? Dia itu dari batu kok. Loh, mau menjawab pertanyaan aja nggak bisa kok disembah? Kok dijadikan Tuhan? Mana bisa menjawab pertanyaanmu? Mana bisa mengabulkan permohonanmu? Ngurusi badannya sendiri aja nggak bisa menjawab pertanyaan. Kamu bodoh Ibrahim. Masa patung disuruh jawab pertanyaan? Bodoh mana? Saya dengan kalian. Batu kok disembah? Kok dimintai sesuatu? Marah orang-orang Quraisy. Keterlaluan anakmu ini. Sudah menghina kepada kami. Kata orang Quraisy. Sudah, panggil ayahnya Ibrahim. Kita sepakat. Ibrahim kita hukum. Bagaimana cara menghukum Ibrahim? Dia tuh mental wes, diwedenya ngomong gawati. Kita kumpulkan kayu bakar dengan jumlah yang sangat banyak. Ibrahim di tengah-tengah kayu bakar itu, lalu kita bakar. Hanguslah cerita namanya Nabi Ibrahim. Sudah orang-orang kafir mengumpulkan kayu bakar ya. Maka setelah tersusun rapi, Nabi Ibrahim dipanggil, ditaruh tengah-tengahnya. Kemudian disurutlah kayu bakar itu
itu dengan api yang sangat besar. Memang Nabi ya, utusan Allah, dan semua itu dia lakukan atas petunjuk Allah. Api yang berkobar menyala sampai orang yang ada di sekitar itu nggak berani dekat saking panasnya hawanya. Jangankan begitu, kita ngomong sampah aja ya, kita kadang berani dekat karena uapnya kan panas. Jadi orang sekitar Ka'bah itu nggak ada yang berani dekat kayu bakar itu yang membakar Ibrahim. Kata Allah, Ibrahim, bacalah surat ayat ini. Kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Pernah membaca surat itu, Bu? Ada di Quran. Nanti jangan kalau sampai di surat itu, di ayat itu, ini doanya Nabi Ibrahim. Kul, katakanlah wahai Ibrahim, ya naru, wahai api, ya narukuni bardaw wa salaman. Wahai api, jadilah kamu dingin. Yang sejatinya api itu rasanya apa, Bu? Wahai api, jadilah kamu yang sejatinya kamu itu rasanya panas, tapi jadikan kamu rasa dingin untuk keselamatan ini. Saya tuh ingat, saya dulu kalau masih kecil saya ingat, kalau saya badannya panas, orang dulu itu kan seperti usia saya. Orang tua dulu tuh kan jarang membawa anaknya ke dokter ya. Kadang-kadang definisi ya, bener aku gitu ya sehingga. Masih ingat saya, Bu. Jadi kalau sudah badan saya panas itu, orang tua ibu saya itu ngambil kunir gitu ya, dicocok-cocok gini, kemudian dikasih kapur suri ya. Terus dipeleskan ke sini. Ya nanti dikasih obat apapun, wes gak ada sekarang karena ada spesialis macam-macam. Sambil dibacakan itu sama ibu saya, ya naruni bardaw wa salaman alaihi. Wahai rasa panas, menjadilah kau rasa dingin. Itu mengkiaskan Tuhan. Tidak harus itu yang dibaca. Cuma orang tua itu mengkiaskan ayat Al-Quran agar anaknya nggak merasa panas, dibacakannya ayat terkait pada saat Nabi Ibrahim dibakar. Ya naruni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Bagi ibu-ibu yang tadarus setiap hari, nanti kalau ketemu ayat ini jangan iki ayat waktu itu yang diterangkan Bu Alifah terkait keselamatan Nabi. Ada ya, sudah ketemu Al-Anbiya. Begitu api itu habis total para ibu sekalian, kembalilah orang-orang kafir. Ayo, api sudah habis, hangus pula Nabi Ibrahim. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu, Nabi Ibrahim tidak tersenggol api sedikit pun. Makin marah orang-orang kafir. Peristiwa itu terjadi juga di bulan Muharram. Gimana? Jam 5 persis. Hutan ya. Saya lanjutkan nanti bulan depan. Nomor berapa sekarang tadi? 4. Ini ada 10, masih 5 lagi. Masih 6 lagi. 6 lagi. 6 lagi. 6 lagi. Baru 4. Menyusul bulan depan. Oh, masih 6 lagi. Iya. Kan jam 5 harus balik. Alatnya kan sekali. Baik ibu sekalian, saya punya minta kepada ibu sekalian, nanti kalau misalnya waktunya saya ngisi, tolong saya diingatkan ya, melanjutkan peristiwa, walaupun nanti kalau bulan depan saya datang sudah bulan Muharram, tetapi saya akan melanjutkan keistimewaan yang terjadi di bulan Muharram. Atur ibu semua atas kehadiran dan ketekunan ibu-ibu mendengarkan apa yang saya tausiahkan kepada panjenengan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga pula kita dipertemukan oleh Allah di surga Allah nanti. Amin. Mari ibu sekalian kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.
na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Aziz ya Ghafur, ya Kudus ya Sami ya Basir, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Allah, Engkau adalah zat yang suka membolak-balikkan hati. Tetapkan hati-hati kami pada agama-Mu ya Allah. Tetapkan hati-hati kami pada agama-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa barang yang benar itu benar di mata kami, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk melaksanakan ya Allah. Dan tunjukkan di mata hati kami bahwa barang yang batil itu salah ya Allah, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk tidak mengerjakannya ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya khawilal akhwal khawil akhwalana ila aqsanil hal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mendengar. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ya Allah. Engkau adalah zat yang maha menerima taubat. Terimalah taubat hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.